Menurut sumber primer sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati selama hidupnya pernah menikah sebanyak 6 kali. Adapun wanita-wanita yang pernah diperistri beliau adalah sebagai berikut. Pertama, Nyimas Babadan. Kedua, Nyimas Pakungwati. Ketiga, Nyimas Rarajati. Keempat, Nyimas Kawunganten. Kelima, Nyi Rara Tepasan. Dan keenam adalah Ongtin. Dari keenam istrinya itulah kemudian Sunan Gunung Jati mendapatkan keturunan. Anak-anak Sunan Gunung Jati itu di kemudian hari, yang laki-laki ada yang menjadi raja di Pulau Jawa atau penguasa wilayah. Sementara anak perempuan Sunan Gunung Jati, kelak di kemudian hari, ada yang dinikahi sultan di Kesultanan Demak, maupun diperistri oleh para pembesar di wilayah kerajaan Cirebon. Pertama, keturunan dari Nyimas Babadan. Nyimas Babadan adalah anak dari Ki Gede Babadan. Babadan ini adalah suatu wilayah yang sekarang menjadi desa Babadan, masuk pada wilayah Kabupaten Indramayu. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa Babadan ini terletak di wilayah Provinsi Banten. Perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Babadan terjadi ketika Sunan Gunung Jati keluar dari istana dan menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok kampung. Dari Nyimas Babadan, Sunan Gunung Jati diceritakan tidak mendapatkan keturunan. 2. Keturunan dari Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati adalah anak perempuan dari uak Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Walangsungsang, yang mana beliau ini ternyata mempunyai banyak julukan. Di antara julukan-julukan beliau adalah Ki Cakra Buana, Mbah Kuwu, dan lain sebagainya. Dari Nyimas Pakungwati, Sunan Gunung Jati tidak mendapatkan keturunan. Dikabarkan Nyimas Pakungwati meninggal sebelum mempunyai keturunan. Nama Pakungwati kemudian diabadikan sebagai nama istana Kesultanan Cirebon. Ketiga, keturunan dari Nyimas Rarajati. Nyimas Rarajati merupakan anak Ki Gede Jati. Beliau merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Dari perkawinan ini, beliau memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Pangeran Jaya Kelana. Pangeran ini selama hidupnya membuat gempar Cirebon karena kenakalannya. Anak kedua bernama Pangeran Brata Kelana, dikenal juga dengan sebutan Pangeran Sedang Luat, karena beliau meninggal di lautan akibat dirampok. Keempat, keturunan dari Nyimas Kawunganten. Nyimas Kawunganten merupakan putri Permadi yang merupakan Raja Cangkuang. Beliau juga merupakan adik Pucukumun atau Bupati Wunganten yang sekarang menjadi Banten. Beliau menikahi Nyimas Kawunganten ketika beliau menyebarkan agama Islam di Banten. Dari perkawinan ini, beliau memperoleh 2 anak, yaitu Ratu Winahon dan Pangeran Sebakingkin, yang mempunyai nama lain Pangeran Hasanuddin. Kelak Pangeran Sebakingkin ini kemudian menjadi Sultan Banten pertama. Kelima, keturunan dari Nyi Rara Tepasan. Nyi Rara Tepasan adalah anak dari Ki Gede Tepasan dari Majapahit. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Rara Tepasan dikaruniai 2 anak, yaitu Ratu Ayu Wanguran dan Pangeran Pasarean. Dan keenam, keturunan dari Ongtin. Ongtin dalam sumber primer sejarah Cirebon diceritakan sebagai anak dari penguasa Cina. Beliau datang ke Cirebon beserta pengawalnya untuk meminta dinikahi oleh Sunan Gunung Jati.
Dalam perkawinan dengan Ong Tin ini, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan punya anak, akan tetapi meninggal semenjak bayi. Ada juga yang berpendapat mempunyai anak, dan anak tersebut dinamakan Arya Kuningan. Arya Kuningan ini diceritakan pernah menjadi panglima perang kerajaan Cirebon, dan kemudian diangkat menjadi adipati di Kuningan. Berdasarkan pemaparan mengenai istri-istri dan anak keturunan Sunan Gunung Jati di dalam video ini, dapatlah kemudian dipahami bahwa anak keturunan Sunan Gunung Jati semuanya berjumlah 6 orang, tidak termasuk Arya Kuningan, yaitu 2 putri dan 4 putra. Nah, itulah keturunan Sunan Gunung Jati dari istri-istrinya yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini.